Selamat mendengarkan podcast ini. Meneruskan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu dari 2 Petrus pasal 3. Kita sudah membahas ini dalam beberapa pertemuan. Sekarang kita secara khusus akan melihat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14. Tetapi supaya kita bisa mengerti konteks dari ayat 14 ini, kita membaca ayat sebelumnya. Ayat 10 kita mulai. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Kamu harus berusaha. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, ayat-ayat ini ditulis oleh Rasul Petrus, seorang atau salah seorang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dan tentu apa yang ditulis oleh Rasul Petrus ini ditulis di dalam atau oleh ilham roh. Ketepatannya sempurna. Ia menulis bukan untuk mengancam dan menakut-nakuti pembacanya atau jemaat, tetapi untuk membuka pengertian jemaat guna mempersiapkan diri menghadapi realitas dahsyat yang akan terjadi nanti. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kedahsyatan, ketegangan, kegentingan situasi itu, saudara, tidak bisa kita mengerti sekarang. Tidak bisa kita mengerti sekarang. Kecuali ketika kita nanti ada di dalam suasana itu, saudaraku. Dan pada saat seseorang ada dalam suasana ini, kalau kita tidak sempat menyaksikan karena kita sudah meninggal dunia, kita tetap akan menghadapi kedahsyatan pengadilan Tuhan, indahnya kerajaan surga, dan kengerian api kekal. Ini pun juga tidak kalah dahsyatnya. Pada saat itu orang baru mengerti, jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri saja seseorang tidak akan mampu. Jangankan menolong orang lain, menolong diri sendiri saja seseorang sudah kewalahan, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, orang baru menyadari, saudara, bahwa usaha yang dilakukan untuk bisa lolos dari api kekal, lolos dari penghukuman Allah,
Itu harus usaha paling maksimal yang harus kita lakukan. Lebih dari studi, karir, mempertahankan rumah tangga, dan segala sesuatu. Dan segala sesuatu. Dua hal ini, saudara. Yang pertama, jangankan menolong orang lain. Menyelamatkan diri sendiri saja sudah kewalahan, saudaraku. Kita tidak akan mampu. Tentu Tuhan akan menolong orang yang bisa atau mau menolong dirinya sendiri. Hari ini kita memiliki begitu banyak urusan. Begitu banyak urusan. Sampai kita lupa mengurus diri kita sendiri. Mengurus diri kita sendiri, bagaimana kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu, you yourself, bukan orang lain. Kuasa kegelapan akan membuat kita memiliki banyak fokus, sehingga kita gagal fokus untuk mencapai apa yang seharusnya kita capai. Kesucian dan kesalehan di hadapan Allah yang merupakan harta kekal kita. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, kita bukan tidak boleh atau salah memiliki banyak urusan. Dalam hidup ini pasti kita memiliki banyak urusan, banyak tanggung jawab, banyak tugas yang harus kita penuhi. Tetapi satu hal yang harus kita penuhi lebih dari segala sesuatu adalah mengusahakan diri menjadi orang suci dan orang salehnya Tuhan. Ayat 14 mengatakan, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jangan sampai kita gagal fokus, saudaraku. Memang seringkali Tuhan mengobrak-abrik hidup kita. Mengobrak-abrik bisnis, mengobrak-abrik kesenangan, kebahagiaan kita. Seakan-akan Tuhan seperti mencelakai kita. Tetapi sebenarnya Tuhan mau kita fokus terhadap diri sendiri dalam konteks membangun kesucian dan kesalehan ini. Nanti ketika ada di hadapan Allah, ketika kita menyaksikan indahnya kerajaan surga dan dahsyatnya api kekal, tentu kita yang sudah meninggal. Dan yang belum meninggal, kalau menyaksikan langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara tidak akan memikirkan siapa-siapa. Anda memikirkan diri sendiri saja, Anda tahu kewalahan. Saudara tahu nggak apa yang saya maksud? Amin. Anda nggak akan sempat memikirkan orang tua, anak, pasangan hidup. Anda memikirkan diri sendiri saja, saudara sudah kewalahan. Saya mengatakan ini bukan berarti lalu kita menjadi egois memikirkan diri sendiri. Saya mengajak saudara untuk fokus kepada diri sendiri dulu. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Seperti yang juga dikatakan di ayat 14, berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya.
Kalau kita sudah fokus diri sendiri, mencapai kesucian dan kesalehan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka di situ kita hidup dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 14, hidup dalam perdamaian dengan Dia. Dan kalau kita hidup dalam perdamaian dengan Dia sejak di bumi, dalam perdamaian yang benar, maka saudara akan menyelamatkan orang-orang yang saudara kasihi. Saudara akan menyelamatkan orang-orang yang saudara cintai. Tetapi kalau kita gagal fokus kepada diri sendiri untuk membangun kesucian dan kesalehan, atau sesuai dengan apa yang dikatakan di ayat 14, tidak berusaha, mestinya kita berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda, ya. Kita tidak mengusahakan ini, kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kita kasihi. Ketika di hadapan kedahsyatan hadirat Allah, kita tidak akan sempat berpikir orang lain. Kita memikirkan diri sendiri saja sudah kewalahan. Kalau kita tidak sejak di bumi berusaha untuk memiliki kesalehan, kesucian seperti yang Allah kehendaki, kalau tidak. Tapi kalau sejak di bumi kita membangun kesucian, kesalehan seperti yang Allah kehendaki, berusaha kedapatan tak bercacat dan tak bernoda, ini berarti hidup di dalam perdamaian dengan Allah. Nanti akan saya jelaskan soal ini. Maka kita akan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Kita akan menyelamatkan orang di sekitar kita. Sehingga ketika kita ada di hadapan Tuhan, di tengah-tengah kedahsyatan di hadapan Allah, kedahsyatan keindahan kerajaan surga atau kengerian api kekal, Anda sudah tidak memikirkan diri sendiri, karena saudara sudah menyelesaikan diri saudara di hadapan Tuhan sejak di bumi. Maka saudara juga akan menyaksikan orang-orang yang sejak di bumi saudara telah berkati dan juga mendapat bagian di dalam kemuliaan bersama Tuhan. Saudara jelas? Amin. Jangan gagal fokus. Jangan gagal fokus. Saya tidak mengajarkan saudara egois. Tetapi memang Tuhan berfirman, saudaraku, di Matius 2. Kita tidak bisa mengasihi orang lain sebelum kita mengasihi diri sendiri. Kalau orang di luar anugerah, jadi tidak mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus, mereka mengukur apa yang baik untuk orang lain itu dari ukuran yang dia miliki. Apa yang baik untuk dirinya, dia lakukan itu untuk orang lain. Dan jangan saudara pikir itu hanya dimiliki oleh orang Kristen. Di dunia ada filosofi yang mengatakan apa yang kamu tidak suka orang perbuat kepadamu, jangan kamu lakukan untuk orang lain. Kalau saya sebutkan nama sosok ajaran ini dari Tiongkok, Anda pasti tahu, pasti pernah dengar, tapi bijaksana tidak saya sebut. Ini filosofi bagus. Apa yang kamu tidak suka orang lakukan kepadamu, jangan lakukan kepada orang lain. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan langkah yang lebih dari itu. Kalau yang tadi masih defensif, tapi Tuhan mengajarkan sesuatu yang lebih ofensif. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Ingat firman Tuhan, dan hukum yang sama dengan itu, yang sama dengan kasihlah Tuhan Allahmu itu. Karena tidak mengenal Allah yang benar, ya hukum yang sama dengan ini, kasih sesamamu seperti kau mengasihi diri sendiri. Di luar orang Kristen
juga mengenal bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik, sebagaimana dirinya juga mau diperlakukan. Tapi standarnya adalah kebaikan menurut versinya. Ini orang di luar umat pilihan. Tetapi kalau orang-orang yang ada di dalam lingkungan umat pilihan, yang baik itu bukan sekedar memberi makan orang lapar, memberi pakaian orang telanjang, memperhatikan orang yang terpenjara, ya. Tetapi yang baik adalah hidup dalam perdamaian dengan Allah. Dan untuk hidup dalam perdamaian dengan Allah harus kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mencapai kesucian dan kesalehan seperti yang Allah kehendaki, atau seperti yang Allah mau. Berusaha untuk hidup tak bercacat dan tak bercelah. Nah, setelah saudara bisa, saudara mengusahakan ini untuk orang lain. Bukan hanya sekedar orang yang kau kasih bisa berpakaian baik, bisa studi, memiliki kecakapan untuk mencari nafkah, mandiri, punya teman hidup, kalau keluarga sendiri ya, punya jodoh, lalu punya anak, dan seterusnya. Standar kita lebih dari itu. Bagaimana mengusahakan orang-orang yang kita cintai ini hidup dalam perdamaian dengan Allah. Sebab tidak hidup dalam perdamaian dengan Allah itu malapetaka di atas segala malapetaka, musibah yang tiada terkira. Bagi kita umat pilihan, yang kita usahakan adalah bagaimana orang hidup dalam perdamaian dengan Allah. Untuk itu harus kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Sebelum kita mengusahakan ini untuk orang lain, kita harus mengusahakan itu untuk diri kita sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini jangan dilihat dari, atau jangan dikenakan untuk orang-orang yang tidak mengenal kebaikan, orang yang tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal kebaikan saja secara umum saja, ya, bukan untuk mereka. Sebab untuk orang-orang yang suka mabok, ya, mengkonsumsi minuman keras atau menyuntikkan narkoba, apa yang menyenangkan untuk dirinya kan narkoba, meneguk minuman keras. Nah, kalau ayat ini dikenakan untuk mereka, apa yang kamu suka orang perbuat padamu, buatlah untuk orang lain. Yang aku suka orang perbuat padaku, kasih narkoba. Aku juga beri narkoba ke orang. Nah, kan bukan begitu. Apa yang aku suka orang perbuat padaku? Alkohol. Lalu aku juga memberi alkohol ke orang, bukan itu. Jadi ayat ini untuk orang-orang yang sudah punya kebaikan. Bagi konteks kita, mengerti keselamatan. Bagi kita. Di luar umat pilihan belum mengerti keselamatan, belum mengerti perdamaian dengan Allah. Perdamaian dengan Allah itu bukan hanya menjadi orang baik yang mengaku anak Allah lalu nanti meninggal masuk surga. Perdamaian dengan Allah itu orang-orang yang memiliki kesucian seperti kesucian standar Allah. Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tentu kekudusan yang dikehendaki oleh Bapa itu kekudusan Dia, bukan kekudusan standar
orang lain, bukan versi yang lain, harus versi Allah. Maka dikatakan di ayat yang ke-17 kemudian, kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, nah, yang tidak memandang muka, tapi menghakimi orang menurut perbuatannya. Jadi yang lihat perbuatan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Jadi kamu tidak boleh sembarangan. Sebab kamu telah ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Itu saya sampaikan pada hari Minggu kemarin. Ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Yang dalam bahasa Yunaninya patroparadoto. Gaya hidup yang kamu warisi orang tua. Itu kalau kamu punya gaya hidup yang kamu warisi dari orang tua, kamu bisa tune dengan orang tua. Kau bisa hidup dalam perdamaian dengan orang tua. Karena kamu mewarisi cara hidupnya. Kalau anak tidak mewarisi cara hidup orang tua, pasti ciong nanti. Ciong itu tabrakan, tidak tune. Nah, kalau kita sekarang mau berdamai dengan Allah, harus hidup tidak lagi menuruti cara hidup yang lain, harus cara hidup yang Allah kehendaki, yang dikenakan Yesus, yang bisa tune dengan Allah Bapa. Makanya di dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan Allah mendidik kita dari ayat yang ke-6, 7, 8, 9, 10 supaya kita ini mengambil bagian dalam kekudusannya. Supaya kita bisa tune dengan Tuhan. Kalau pakai istilah yang saya sudah kenakan sebelum COVID, krek, nyambung. Kita semua ini sedang berproses untuk bisa kerek dengan Tuhan, hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Ini bukan hanya dalam format teologi. Kalau di format teologi kan dikatakan Yesus mati di kayu salib demi dosa kita untuk pendamaian orang-orang berdosa. Oleh korbannya maka manusia diperdamaikan, titik. Tetapi implementasi konkretnya gimana? Nggak ada, nggak jelas. Nah, sekarang saya mau menjelaskan ini kepada saudara supaya aplikatif, implikasinya jelas. Maksudnya gimana, Pak? Saya sedang ngomong ini, ikuti terus. Kita harus membereskan diri kita dulu, ya, mencapai kesucian kesalehan seperti yang Allah kehendaki, berusaha hidup tak bercacat tak bercela dalam perdamaian, supaya kita hidup dalam perdamaian dengan Allah. Maka kita juga mengusahakan itu untuk orang lain. Kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Yang kita butuhkan, yang kita lakukan untuk diri kita karena kita mengasihi diri kita sendiri apa? Kesucian untuk bisa berdamai dengan Allah. Kalau orang bejat, alkohol untuk memuaskan dia. Kalau untuk ukuran orang baik di dunia, ya makan cukup, pakai pakaian, tidak terlantar, maka ia juga mengusahakan orang lain makan, berpakaian, memberi kesejahteraan kepada sesamanya. Itu juga baik loh, bukan buruk ya. Tapi untuk tingkat umat pilihan yang diusahakan bagaimana orang bisa berdamai dengan Allah. Untuk itu harus kedapatan tak bercacat dan tak bercela. Sebelum kita mengusahakan itu untuk orang lain, kita mengusahakan itu untuk diri kita sendiri. Sudah jelas, saudara? Makanya pelayanan yang benar itu pertama pasti tertuju pada diri sendiri. Ketika saya mengatakan ini, orang mungkin agak bingung gitu. Egois dong. Enggak.
pelayanan yang benar itu pertama dimulai ditujukan pada diri sendiri. Dan saya sudah mengatakan berulang-ulang, ini terkait hidup kita ini pekerjaan Allah. Selesaikan dalam diri sendiri. Baru kamu akan bisa menolong orang lain. Ya. Jadi kalau hanya belajar teologi, punya gelar, lalu berkhotbah, tidak jelas. Bukan tidak boleh, harus dilengkapi dengan proses pendewasaan dalam kehidupan konkretnya, yaitu bagaimana berusaha untuk mencapai kesucian dan kesalehan standar Allah, didapati tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah, namanya hidup dalam perdamaian dengan Dia. Nah, untuk itu kita harus melihat dosa itu selalu dari dua perspektif, dari dua dimensi. Dosa yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan bisa dilakukan dalam perbuatan. Perspektif yang kedua atau dimensi kedua dari dosa adalah kodrat dosa di dalam diri kita, yang memberi potensi, yang menggerakkan perbuatan salah. Jadi kalau kodrat diselesaikan, maka lambat laun kesalahan juga makin ditiadakan, saudara. Maka kembali kepada apa yang saya jelaskan akhir-akhir ini mengenai saldo. Kita tidak boleh punya saldo dosa. Mungkin begini, saudara, begini. Karena ini persoalan saya dan saya gumuli, saya bisa membagi kepada saudara dengan sangat jelas, ya, dengan sangat jelas. Bukan mungkin, pasti sebagian saudara memiliki persoalan ini. Kenapa hubungan saya dengan Tuhan kok tidak cun gitu? Sudah ke gereja, sudah berdoa, kok nggak cun ya? Gitu. Kok tidak akrab gitu? Kok tidak menyatu ya? Saudara masih bersama saya? Kok Tuhan rasanya jauh gitu ya? Itu persoalan saya. Saya gumuli. Memang kita sekarang bisa seakan-akan tidak dalam keadaan dosa atau tidak punya kesalahan sama sekali. Tapi kita sebenarnya masih memiliki potensi berbuat dosa. Dan itu saya beri istilah saldo. Saldo. Bagaimana menguras saldo? Ini seninya luar biasa. Itu Allah yang mengerjakan untuk menguras saldo. Ya. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Ilustrasi yang mudah yang saya sering kemukakan, Anda tidak marah karena karena mobil Anda tidak diserempet. Harus diserempet, baru saudara akan bereaksi. Nah, waktu Anda bereaksi, Anda baru sadar masih ada saldonya. Amin. Masih ada saldonya. Saudara kelihatannya jujur, tidak mencuri. Karena Anda punya kesempatan mencuri hanya di bawah 100 juta. Tapi ketika punya kesempatan mencuri 1 miliar, Anda mungkin berbeda. Kok masih pengen ya? Masih ada saldo. Betul saudaraku? Ngerti maksudnya? Ketika Anda dipertemukan dengan wanita yang tidak cantik, nenek-nenek lagi, Anda nggak berbuat salah. Anda tidak berzina. Tapi kalau bintang film, kaya lagi, masih ada nggak perasaan, ada saldo. Nah, ini yang kenal diri masing-masing, saudaraku. Saya berkali-kali ditegur Tuhan, berkali-kali. Dan selalu saja bikin salah. Berkali-kali doa pagi, jam 2, saya sering doa pagi. Keadaan senyap, Tuhan sering ingatkan saya begini. Jangan bicara salah. Jangan ucapkan yang tidak perlu.
besoknya salah lagi. Aduh. Kemudian saya mulai belajar dari pagi, saya doa pagi, ada Felix, ada Angel, kadang-kadang ada Agnes. Biasanya kontak-kontak dengan Paulina, oh siap ya, kalau ada gambar yang tidak jelas, suara yang tidak jelas, kira-kira kasih. Amin. Saya mulai hati-hati ngomong sama Angel, sama Felix, kirim SMS ke Paulina atau Agnes, jangan ada kata yang salah. Oh lulus. Nah jam 7 telepon orang, bapak-bapak, salah. Nah kenapa tadi ngomong begitu? Atau membalas dengan SMS tertentu, aduh salah. Saya hitung, lalu saya berdoa, Tuhan ada 2 butir kesalahanku. Saya mulai menghitung 2 butir. Siangnya bikin salah lagi yang lain. Mestinya aku tidak boleh marah seperti itu. Boleh marah tapi tidak boleh. Mestinya 40 derajat, saya bikin 400 derajat. Wah ini salah ini. I was wrong. Saya hitung lagi. Saldo. Dulu saya sering marah kepada diri sendiri sampai kebablasan. Itu pun juga jadi kesombongan. Tuhan bicara, memang kamu keadaannya begitu. Ya sudah menyesal, tapi tidak usah marah-marah begini. Kamu jadi tidak hormat di hadapanku. Oke, so sorry Tuhan. Tadi dalam hati saya, kurang ajar lo Eras, brengsek kamu. Saldonya masih ada. Anda ngerti saya ngomong apa? Saya tidak mempersiapkan penjelasan ini. Tetapi saya berusaha untuk menjelaskan apa yang bisa dijelaskan. Tidak usah waktu saya di luar mimbar. Waktu di mimbar. Kita dengar ulang khotbah kita, Pak. Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di situ. Saldo kita kelihatan. Tidak tulusnya, hiperbolanya, lebaynya, tidak tulus gitu-gitu. Aduh, kita kenal diri kita. Dan kita harus sejujur-jujurnya, saudaraku. Menghabisi saldo. Nah, saya mengharapkan Tuhan membuat mujizat sebenarnya ini. Ya. Tiada yang mustahil, artinya bereskan cepat. Tetap tidak bisa Eras. Memang ada yang mustahil, tapi ada mekanismenya. Mau diajari matematik semalam jadi profesor. Paham maksudnya? Ternyata besok harus belajar 2 tambah 2. Ntar 4 kali 4. Nanti 16 pangkat 3. Baru kita belajar. Makanya waktu itu mahal. Saya mengatakan ini bukan berarti lalu kita nggak nyanyi lagu itu lagi. Ya udah, nggak usah nyanyi. Kita percaya Tuhan membuat kita mampu hidup suci. Dan kalau bisa hidup suci, standar Allah, itu lebih dari profesor, doktor, atau apapun. Kita beri tepuk tangan. Apalagi kalau kamu masih muda-muda begini bisa hidup suci. Nanti kalau kamu seumur saya, kamu lebih suci dari saya hari ini. Karena waktu saya semuda kamu ini, saya belum mendengar orang segila saya. Mungkin ada, cuma saya nggak ketemu. Jadi kamu dari muda, kamu diajar untuk hidup militan dalam kesucian. Nanti kalau kamu sudah umur 63 tahun seperti saya, kamu lebih suci dari saya hari ini. Tapi waktu itu, saya sudah di surga. Ini tepuk tangan untuk siapa saya nggak tahu. Jadi saudaraku sekalian, ini praktis, teknis, tetapi inilah kesucian. Kesucian bukan suatu yang bersifat mistik, natural, praktis, teknis. Kata yang kita ucapkan, kalimat yang kita ucapkan, narasi yang kita bangun. Kamu waktu balas SMS orang, misalnya gini, kamu sih, ya, itu cuman kamu sih, gitu ya, hanya kata kamu sih, gitu. Itu pun kalau tidak patut, tidak perlu, tidak boleh.
Kalau saudara marah tapi saudara tidak mengungkapkan marah, tapi dengan cara menyakiti orang, terima kasih ya. Padahal bukan tidak dengan tulus, itu nggak boleh, nggak boleh. Atau kita memuji orang yang berlebihan, emang kamu luar biasa, itu juga nggak perlu. Terima kasih, gitu. Cukup nasa, kamu luar biasa banget deh, saya kagum apanya sih. Kalau begitu-begitu itu bikin kita tidak lurus. Itu saldo. Nanti banyak lagi sebabnya. Kalau kuliah ya Pak, ada banyak mata kuliah. Majornya banyak, mata kuliahnya banyak. Mata kuliah itu banyak. Tapi kehidupan mata kuliahnya nggak kalah banyak. Ngerti maksud saya? Loh, ada yang mana ya? Macam-macam. Dan Tuhan tahu bagaimana membuat kurikulum untuk setiap individu. Kalau SMA semua kurikulumnya sama. Semua SMA di Indonesia. Perguruan tinggi bisa punya kurikulum yang sama. Mungkin ada muatan muloknya, muatan lokal yang berbeda. Tetapi Allah menggarap setiap individu dengan kurikulum khususnya. Jadi betapa kita istimewa dan mestinya kita memiliki kepedulian terhadap penggarapan Allah tersebut. Fokus kita banyak sampai kita meleset untuk fokus pada diri sendiri terkait pencapaian kesucian atau kesalehan agar didapati tak bercacat dan tak celah. Saya ulangi ya, nanti kalau Anda melihat kedahsyatan Allah. Kalau saudara tanya, Bapak baca buku mana ngomong gitu? Saya nggak baca buku mana-mana. Saya diam, saya merenung. Ya kalau percaya, kalau tidak ya nggak apa-apa. Saya berjalan dengan Tuhan. Kalau buat saya mesti mengklaim Tuhan yang mengajari saya. Nanti kalau kamu melihat kedahsyatan, baru kamu tahu, tidak usah mikir orang lain. Kau mikir dirimu sendiri saja, kamu kewalahan. Amin. Mengerti maksud saya, Pak? Nah sekarang kita gagal fokus. Fokus kita mesti kepada diri sendiri, bagaimana mencapai kesucian, kekudusan. Standar Allah didapati tak bercacat, tak bercelah. Urusan kita banyak. Dan kita melakukan itu memang bukan untuk diri kita sendiri. Kita mau menolong, ya memenuhi tanggung jawab kita, orang tua, anak, dan lain-lain. Oke. Tapi jangan lupa kesucianmu. Kalau kamu fokus kepada kesucianmu, kamu nanti akan mengusahakan kesucian untuk orang lain. Perdamaianmu dengan Allah, dengan mengusahakan hidup tak bercacat, tak bercelah, maka kamu juga akan mengusahakan perdamaian orang lain dengan Allah. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mengerti saudara? Apa yang saya katakan dari awal sampai sekarang ini nyambung. Tapi saya ulangi lagi, takut saudara nggak nangkep petanya. Ini loh, saya ulangi lagi. Bagaimana membuat perdamaian dengan Allah? Habisi saldomu. Jadi sementara ngurus anak, ngurus suami atau ngurus istri atau ngurus pekerjaan, kita mengurus diri sendiri dengan menghabisi saldo dosa atau kodrat dosa yang ada pada diri kita, supaya perbuatan salah makin kurang, makin tidak ada. Ini potensi. Nangkep saya ngomong apa? Bukan tidak boleh ngurus anak, nggak boleh ngurus karir, bisnis. Bukan. Sementara kita melakukan semua kegiatan itu, Allah turut bekerja dalam segala hal. Fokus pada dirimu.
Allah memakai semua keadaan itu untuk menghabisi saldo kodrat dosamu. Sambil menyelam minum air, betul. Air kehidupan, air kesucian. Jadi kalau kita ngurus karir, bisnis, pekerjaan, anak, orang tua, harus. Tetapi di balik atau di tengah-tengah pergumulan aktivitas itu, kita punya fokus yang orang tidak lihat. Bagaimana kita menghabiskan saldo kodrat dosa di dalam diri kita. Beri tepuk tangan. Amin. Nah, banyak orang pas. Kita yang skip sendiri. Misalnya Anda ngurus orang tua. Ini mama cerewet amat sih. Ngerti nggak cerewetnya mamamu itu mengkikis kodrat dosamu. Ternyata kamu belum sabar kan? Itu saldo. Ya Tuhan, kalau aku punya mama nggak cerewet seperti dia. Aduh, betapa bahagianya. Celaka kalau aku punya mama nggak cerewet. Amin. Ngurus mama. Yang cerewet itu mengkikis kodrat dosa kita. Aduh Tuhan, cari nafkah berat amat sih. Berkati Tuhan, lancarkan jalan bisnis ini. Tuhan nggak bikin lancar. Tapi dalam kesulitan bisnis tersebut, Allah mau mengkikis kodrat dosamu. Supaya engkau mengenali saldo kodrat dosamu. Beri tepuk tangan. Amin. Semua peristiwa, apalagi hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menguras emosi perasaan kita, itu biasanya ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan. Saya mention berkali-kali, saya sakit COVID, antara hidup dan mati, anak kesayangan satu-satunya perempuan depresi. You pikir saya nggak stres? Stres! Tapi itu bagian dari pengkikisan kodrat dosa saya. Kok Pak Eras nggak malu Pak cerita sama orang? Ya memang hidup tuh begini. Dan anak saya berkata nggak apa-apa Papa cerita sama orang. Supaya orang-orang tahu bahwa depresi itu bukan dosa. Itu penyakit. Harus ditanggulangi. Ya tentu oleh kemurahan Tuhan ya. Pulih 90% hari ini. Sekarang anak saya kuliah di Atmajaya, saudara. Ambil psikologi. S2 psikologi. Ya, saya lihat ya bagaimana belajar, bagaimana presentasi, bagaimana bukunya bahasa Inggris. Berat-beratnya tapi bisa. Bukan mau sombong, enggak. Saya cuma mau beritahu. Kita bisa melewati. Kita bisa melewati. Hal-hal yang menggoncangkan emosi, perasaan, mengobrak-abrik kenyamanan kita. Wah, itu merupakan momentum yang luar biasa. Allah menghabisi saldo kodrat dosa kita. Saya akan khotbahkan terus soal saldo ini. Saya nggak baca orang soal saldo ini. Nggak ada. Saya alami sendiri. Saya alami sendiri. Saya bergumul. Bukan karena saya baca buku orang, saudaraku. Dan saya kira saudara bisa mengerti bahwa apa yang saya katakan ini benar. Maka kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan peka melihat semua kejadian dan peristiwa yang di dalamnya Allah memproses kita. Tidak lama hidup ini. Waktu kita nanti di hadapan tata pengadilan Tuhan, di dalam kedahsyatan di hadapan Allah, indahnya kerajaan surga, kengerian api kekal. Kita sudah tidak punya saldo dosa. Dan kita telah mengentar orang-orang yang kita cintai juga untuk ada di hadapan Allah. Amin. Amin. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan di ayat 14 ini, usahakan kamu kedapatan tak bercacat dan tak bercelah, hidup dalam perdamaian dengan Allah. Jadi kalau saudara merasa, kok saya nggak cun banget ya, saldomu sebenarnya masih banyak. Dan Allah tidak bisa mengingkari dirinya.
Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita tidak bisa melihat diri kita dengan benar, tapi Tuhan yang tahu keadaan kita. Menurut saya nih, ya saudara boleh terima boleh tidak ya, Tuhan itu menawarkan paket. Saya ingat dulu waktu saya kuliah mengambil S3, saya memiliki guru dari luar negeri. Dia mengajar dalam bahasa Inggris. Dia memberikan opsi nilai A plus, A, B plus, B. Begitu yang saya ingat begitu. Kalau A plus, you harus selesaikan tet. Kalau A, you harus penuhi tet. Kalau B plus ini, kalau B ini. Waktu saya kuliah, saya sudah cukup umur. Di antara mahasiswa yang bersama saya kuliah itu mantan mahasiswa saya juga. Mantan mahasiswa saya juga. Pernah jadi mahasiswa, tapi sudah jadi pimpinan sekolah. Ya. Jadi tentu, ya waktu itu saya masih belum setua hari ini. Saya gengsi dong nilai saya kalah sama mahasiswa saya. Saya selalu mengambil yang A+. Dan saya bisa penuhi. Memang pada akhirnya saya mendapat predikat paling tinggi. Ya, paling tinggi. Tuhan juga memberikan saudara opsi. Berusahalah. Sekarang tergantung seberapa intensitas usahamu untuk itu. Dan Tuhan tahu hati saudara. Sekarang saudara mengerti? Jawabnya di tangan saudara masing-masing. Amin.